kita itu udah berlimpah, kita itu sudah murni bahagia dan sebagainya. Aku nggak paham apa sih maksudnya, nggak ngerti gitu. Ternyata yang membuat kita tertutup kemegahan kita di dalam itu layar-layar emosi, layar-layar pikiran kita sendiri gitu. Kita itu udah kerja kantoran, digaji 1 bulan 4 juta, 5 juta gitu ya. Tapi tetap tidak menutup potensi di luar sana gitu ya. Supaya kemudian kita punya uang yang banyak gitu. Bisa nggak ngasih penjelasan yang logis dan realistis gitu? Karena ternyata keajaiban kata itu luar biasa. Kita tinggal nyuruh tubuh kita aja sebenarnya. Kalau misalnya tubuh, misalnya ada rasa marah, ya tinggal tarik nafas, marah, aku bersedia untuk mengeluarkan. Ternyata ada hal yang kita lupa tentang self love adalah begitu kita stop menjudge tubuh kita, itu adalah bentuk self love. Ceritakan apa aja yang didapatkan saat belajar sama Coach Vena kemarin. Monggo Bu Imas. Yang pertama, boleh ya ngucapin terima kasih dulu sama Tuhan yang sudah mempertemukan aku sama Mas Hendra dan sama Coach Pen dan semuanya. Rasa bahagianya itu luar biasa, dan ini adalah salah satu manifest dari mungkin dari money awareness ya, karena pernah ada satu gumama dalam hati suatu saat aku pasti jadi narasumber Kak Rosso. Aku kaget tadi itu ya waktu ditawarin sama Coach Pena ikutan ini. Wah, ini manifest luar biasa gitu. Yang kedua ya terima kasih juga sama tim Ngaji Rosso yang udah istilahnya memperjalankan jiwa aku untuk menemui berbagai macam hal, menemukan berbagai macam pelajaran kehidupan yang luar biasa itu ya. Kemudian ya terutama ke Coach Pena juga, ini luar biasa, guru besar bagi aku ya, yang udah mengubah mindset, sudut pandang yang luar biasa menurut aku. Ternyata setelah belajar money awareness itu, kok hidup semudah ini ya? Kok hidup kayak, ya Allah gitu kan. Intinya dalam sehari-hari itu kalau misalnya lagi ngegosip aja tuh, misalnya ada ya teman-teman kan biasanya kalau di udah ngumpul-ngumpul gitu kan suka ada yang gosipin orang lah. Aku tuh kayak kerasa energinya udah panas, wah ini udah di clearing. Jadi aku udah nggak tertrigger lagi sama gosip gitu. Kayak apaan sih gitu ya. Setiap orang kan punya pribadi masing-masing ya, gitu nggak usah di-judge gimana gitu kan. Itu salah satu aware dari hasil dari kelas ini sih, lebih aware ke energi. Misalnya ada rasa marah, aku marah nih, tinggal semua rasa emosi, semua marah, aku rela melepaskan. Ya udah selesai gitu aja ternyata. Oh selama ini ternyata gini aja gitu. Itu salah satunya yang membuat aku itu ya. Kemudian pengalaman aku di hari pertama itu banyak banyak melongonya gitu. Gitu ya. Banyak yang luar biasa yang aku sendiri luar biasa pokoknya mah. Intinya setelah ikutan kelas ini jadi jatuh cinta sama diriku sendiri gitu. Itu yang luar biasa. Jadi menurut Itu aku sih yang mahal Bu Imas. kita Itu yang mahal. mahal Jadi banget. makin seseorang itu jatuh cinta sama dirinya sendiri. Itu tuh Luar biasa. kalau pengalamanku semuanya justru datang lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya gitu. Iya nggak sih? Iya, indah banget pokoknya, dunia ini terasa indah padahal gak ada yang berubah gitu ya. Semua kayak tetap aja, tapi yang di dalam ini terasa megah gitu. Karena sebenarnya aku tahu ya, dari perjalanan di Ngaji Rosso kan, kita itu udah berlimpah, kita itu sudah murni bahagia dan sebagainya. Aku nggak paham apa sih maksudnya, nggak ngerti gitu. Ternyata yang membuat kita tertutup kemegahan kita di dalam itu layar-layar emosi, layar-layar pikiran kita sendiri gitu. Negative thinking, overthinking, rasa ragu, rasa malu, tampil dan lain sebagainya. Aku sering bertanya gini, aku tuh banyak potensi menurut aku ya. Aku bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, tapi kok nggak kaya gitu. Itu kayak pelajaran yang harus aku temukan nih gitu ya. Selama ini nggak ketemu ini maksudnya gimana. Katanya kan kalau mau jadi pengusaha itu, kan aku kan guru ya. Kalau mau jadi pengusaha itu harus fokus. Ini gimana ninggalin profesi aku sebagai guru, kan kayak nggak bisa gitu, kayak belum bisa ngelepas gitu. Ini gimana caranya bisa jadi guru ya, bisa jadi pengusaha gitulah. Pokoknya itu yang goals terbesar mungkin yang
yang mungkin yang harus aku temukan itu. Dari ya selama ini ya itu selalu melihat channel-channel yang pengembangan diri, terutama ya di Ngaji Roso itu kan udah pengembangan diri di bisnis ada, spiritual ada, jadi udah ya kayaknya Oke. kecanduan Ngaji Roso itu udah sampai sekarang. Ya, Bu Imas, aku izin pause sejenak deh. Menarik ya tadi ya. Gimana ya? Kita ini kalau pengen punya uang banyak katanya harus jualan, harus dagang, harus jadi pengusaha gitu kan. Sementara kita terikat dengan kantor dan lain sebagainya gitu. Apa sih yang harus dilakukan, Civena, kira-kira biar meskipun kita itu udah kerja kantoran, digaji 1 bulan 4 juta, 5 juta gitu ya, tapi tetap tidak menutup potensi di luar sana gitu ya, supaya kemudian kita punya uang yang banyak gitu. Bisa nggak ngasih penjelasan yang logis dan realistis gitu kira-kira bagi teman-teman yang bernasib sama seperti Bu Imas, aku juga, aku juga yang kemarin udah memutuskan resign, ternyata harus balik lagi tahun ini. Ya udahlah. Gimana gimana coach? Mungkin fokusnya bukan, kalau aku juga kan dulu pernah kerja, jadi fokusnya bukan ikat pinggang, tapi fokusnya adalah apa yang aku bisa tambahin sama diri aku supaya aku bisa melakukan hal yang lain lagi. Kayak misalkan aku belajar bikin parfum organik, aku belajar bikin oil, aku belajar segala macam. Jadi selain ini pun aku ada belajar banyak, Mas. Jadi yang difokusin bukan yang tadi aku bilang, bukan ikat pinggang, karena ketika kita mau ikat pinggang, Tuhan bikin uang kita jadi lebih kecil lagi. Tapi Enggak, ketika maksudnya kita maksudnya upgrade maksudnya diri ikat kita, pinggang itu apa? Tolong di breakdown lebih detail biar teman-teman nggak ambigu gitu, nggak ya merasa ikat pinggang ambigu itu gitu. misalkan saya kerja gitu kan, kayak tadi kan Mas Hendra nanya, kalau kerja terus gajinya sekian gitu kan, biasanya itu kita cuma ngitung, oke kalau gaji 4 bulan berarti dalam sehari pengeluaran kurang, kurang lebih sekian, Ah, begitu kan? Nah, biasa kan kita ikat pinggang tuh, Mas. Ikat pinggang itu jangan sampai kurang nih dalam paham satu paham bulan. paham. Fokusnya, fokusnya di kekurangan. Mm-mm. Nah, bagaimana jika kita tambahkan, misalkan Sumber tambahkan, oke, income. iya sumber income, misalkan mau bikin nasi goreng kayak untuk teman-teman di kantor sebelum bawa ke kantor. Ya, Karena dulu saya punya office boy saya ajarin, kamu kan kerja ya, iya, uang kan UMR, itu anak-anak di kantor tuh kan suka makan Indomie, terus ada yang ah, suka eh, cemilan segala macam. ah. Gimana kamu stok Indomie, terus kamu masakin, kamu dapat uang jasanya. Aku Nah, bilang sekarang gitu. sekarang gini Kok, aku tuh paling suka sesuatu yang konkret dan realistis saja ya. Maksudnya dan itu Oh, bisa dikerjakan teman-teman gitu. mm-mm. Teman-teman nggak perlu dong masak, bikin nasi goreng dan lain sebagainya untuk teman-teman di kantor. Sekarang bisa jadi Ya. affiliate kelas money awareness misalnya, ya kan? Ya, Nah, mungkin bisa. mumpung ada orangnya ini aku negokan gitu. Kayaknya dari senyumnya mengizinkan gitu kan. Ah, Nah, ibu-ibu teman-teman guru di bisa sini semuanya kayaknya seru. merekomendasikan ke teman-temannya yang lain nanti dapat affiliate. Nah, aku sama sekali ndak ngomong sama Coach Vena, ini nyeplos aja sih biar teman-teman tuh langsung konkret gitu ya. Oh, Teman-teman boleh bisa banget. jualan buku-buku di Ngaji Roso dapat affiliate, jualan kelas di Ngaji Roso dapat affiliate. Jadi klipernya Ngaji Roso dapat affiliate. Silakan. Oh, Silakan. boleh, Jadi boleh. Boleh eh, banget. apa yang disampaikan oleh Coach Vena tadi sebenarnya teman-teman perlu menambah sumber income ya dari yang lainnya. Jangan dibatasi hanya dari kantor saja gitu. Ya, Tetapi kan menambah sumber income itu butuh yang namanya skill, butuh yang namanya knowledge. Jadi yang nggak boleh adalah teman-teman berhenti untuk belajar. Belajar, belajar dan belajar terus gitu. Saya pikir itu ya. Nah, Mbak Imas, aku pengen ke Mbak Imas lagi nih. Mbak Imas seru ceritanya ya. Bu Guru ini. Bu Guru. Oke, ya, siap. eh, Aku terus disebut terus itu maha guru. oh, Aku apalagi nih yang bisa dibagikan buat teman-teman di Ngaji Roso nih setelah ikut money awareness sama Coach Vena. Yang jelas kan Coach Vena ngajarnya enak banget kan, mudah banget dipahami ya Bu Imas ya. banget, banget, banget. Sangat mudah difahami dan masuk logika banget. Logik Hmm. banget. Kalau kalau menjelaskan sesuatu itu masuk akal gitu. Hmm, hmm, hmm. Gitu sih. Ya, dan aja dan Mas. dan nggak perlu
Oh iya. Nggak perlu bikin sugesti afirmasi apa enggak ya? Enggak, karena ternyata keajaiban kata itu luar biasa. Kita tinggal nyuruh tubuh kita aja sebenarnya. Kalau misalnya tubuh, misalnya ada rasa marah, ya tinggal tarik nafas, marah, aku bersedia untuk mengeluarkan kemarahan itu. Ya udah, lepas aja sebenarnya. Kalau kita udah, pokoknya ikutan kelas dulu deh, nanti paham, karena ini panjang lebar ya, Iya. 3 hari bisa Iya. dijelaskan itu. Ikutan kelas aja dulu mumpung harganya belum naik ya. Iya, luar biasa banget. Jadi pokoknya intinya, aku kan punya, mungkin sekarang udah aware ya, bahwa kenapa aku nggak banyak duit itu udah paham sekarang. Jadi ketika aku Apa punya, Bu Imas? Sebabnya apa Bu? Sebabnya apa Bu? yang pertama itu ya ragu-ragu, kemudian takut nggak laku gitu kan, kemudian apa ya istilahnya, dalam dalam bayangan itu ya kayak pokoknya takut ini gimana mulainya, gimana apanya gitu. Aku kan ini sekarang senang nulis, sebenarnya dari dulu itu senang nulis, dan aku udah banyak, ada Iya. beberapa buku yang sudah disusun, tapi dalam pikiran nggak pernah terpublish Wow. itu. Apa ini, siapa yang baca, kemudian kalau editor siapa nanti yang beli. Tapi intinya sekarang mah pokoknya creation kata Bu Coach Pena kan, pokoknya berkreasi aja. Jadi sekarang mah nulis buku sekian banyak juga kayak nggak terbebani ini dibaca orang kah, mau laku kah, mau apakah nantinya. Tiba-tiba teman aku siap untuk jadi editornya. Udah siap juga. Jadinya tidak judgement dengan kemampuan yang kita miliki gitu ya. Ya, ragu-ragu lah itu yang paling ini, terus merasa apa ya, Iya. istilah nggak percaya diri gitu pada kemampuan sendiri, takutnya apaan gitu, tulisan apaan sih ini, buku apaan gitu. Jadi intinya mah ya itu, jadi ketika di clearing itu kayak bersih aja, udah nggak peduli ini buku mau laku mau enggak, yang penting ketika aku nulis itu enjoy, dan dalam otakku itu udah bermunculan ini caranya nge-publish buku ini gimana. Jadi kayak ada jalan aja gitu, jalan santai aja gitu. Kak, aku bilang, Iya. jadi hidup ini kayak main game, ketika main game kalah ya udah, besok main lagi, kalau capek ya tinggal tidur, makan gitu. Udah segitu aja. Jadi nggak ada ya seperti Coach Peno bilang itu dulu mah goals ya. Kalau goals kan itu energinya berat. Ada target-target itu kan berat. Aku kan konseptor luar biasa gitu. Jadi suka ke ini teh ke kepala pusing gitu. Kalau sekarang mah kata Coach Peno itu disebutnya wow list gitu. Jadi list yang wow gitu. Jadi beda rasanya itu, dari goals ke wow list aja udah kata-katanya udah beda gitu, bikin hati tuh jadi enjoy aja. Pokoknya creation bahagia aja udah pokoknya mah gitu. Iya. Jadi memang kelas money awareness tuh anehnya karena flyer nggak jelas yang mau dipelajarin apa, tapi yang daftar kenapa bisa banyak gitu kan. Ini nggak tahu ini demit mana yang bekerja di luar sana, aku juga penasaran gitu ya. Tapi yang jelas coach, ada iya energi. Tapi yang jelas ya dari ceritanya Bu Ami, eh Mbak Imas tadi gitu, bahwa terkadang memang kita butuh sosok di luar diri kita untuk mengirimkan pesan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa diri kita tuh sangat spesial, diri kita tuh sangat unik, sebenarnya diri kita udah sangat perfect gitu ya. Kadang memang butuh sosok-sosok di luar diri kita itu gitu. Dan kenyataannya Coach Vena, ketika kemudian diri kita itu udah makin jatuh cinta sama diri ini ya, self love-nya makin tinggi, self image-nya makin tinggi, itu memang bener yang nggak terbantahkan adalah sesuatu yang dulu kita dapatkan itu agak susah tuh sekarang jadi lebih mudah gitu. Sedikit respon tentang hal ini coach. Yes, banyak di luar sana ngomong tentang self love. Dulu juga saya belajar banyak dan saya dengar tentang self love gitu ya. Tapi saya pikir tuh saya cari makanan yang bagus itu saya pikir saya udah self love. Terus pergi kayak misalkan pijit gitu, saya pikir spa, saya pikir itu udah self love. Ternyata ada hal yang kita lupa tentang self love adalah begitu kita stop menjudge tubuh kita, itu adalah bentuk self love. Ya, Yes, Bener dulu kan bener banget. ya gitu. Jadi salah satunya mungkin tanpa sadar kita sering